Memang tidak bisa dipungkiri jika situasi di wilayah Indonesia Timur saat ini telah menjadi wilayah yang rentan akan terjadinya referendum sebab pasca pemberontakan yang semakin menjadi-jadi sejak di tahun 2019 hingga 2020 ini. Anggota separatis atau kelompok KKB, OPM, dan TPNPB belum bisa dibubarkan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, kelompok dan anggota separatis KKB di wilayah Papua semakin bertambah jumlahnya dan bahkan senjata yang digunakan juga semakin canggih. Yang hingga kini masih belum diketahui asal-usul senjata yang dimiliki oleh anggota separatis KKB di Papua dengan jumlah yang cukup banyak tersebut. Bahkan tidak cukup hanya sampai di situ saja. Sebab saat ini beberapa negara juga telah ikut campur terkait situasi atau pemberontakan yang dilakukan oleh anggota separatis KKB terhadap anggota TNI dan Polri serta masyarakat Papua sendiri dengan berdalih tentang pelanggaran hak asasi manusia. Namun yang menjadi sorotan media saat ini pasca pemberontakan yang dilakukan oleh anggota separatis KKB kembali mengingatkan kita terhadap situasi pemberontakan yang terjadi di wilayah Timur-Timur atau Timur Leste saat ini yang berhasil melakukan referendum dengan bantuan atau dukungan beberapa negara asing seperti Selandia Baru, Inggris, Australia, dan bahkan campur tangan Amerika Serikat. Namun, tentunya peristiwa tersebut telah membuat pemerintah Indonesia untuk terus berhati-hati dengan melakukan tindakan secepat mungkin. Walaupun Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan III TNI yaitu Kolonel Suryastawa sempat menyatakan jika saat ini situasi dan kondisi di wilayah Papua Barat dan Papua cukup kondusif. Sementara itu, menurut beberapa sumber media informasi lainnya menyatakan jika saat ini sudah terjadi gerakan-gerakan ataupun deklarasi kemerdekaan yang diserukan oleh Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua yang diperkakasi oleh tokoh pembebasan Papua Barat, yaitu Benny Wanda bersama dengan beberapa anggota Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat. Selain itu, pasca pendeklarasian kemerdekaan Papua Barat, Benny Wanda dan pengikutnya mendeklarasikan diri membentuk pemerintahan sementara dengan Benny yang saat ini tengah berada dalam pelarian ke Inggris sebagai presiden sementara untuk Papua Barat. Adapun deklarasi itu disebut-sebut telah dilakukan pada tanggal 1 Desember kemarin, namun tak ada kejelasan dengan waktu dan tempat pelaksanaan deklarasi oleh anggota separatis tersebut. Di sisi lain, menurut pakar hukum internasional yang juga merupakan guru besar hukum internasional di Universitas Indonesia, mengatakan bahwa deklarasi pemilihan pemerintah yang dilakukan oleh Benny Wenda, jika dilihat dari kacamata hukum internasional, tidak memiliki dasar hukum dan dianggap tidak diakui oleh negara lain. Selain itu, pakar hukum internasional tersebut menyatakan jika beberapa negara di kawasan Pasifik yang kerap menunjukkan dukungan terhadap Papua belum bisa dijadikan tolak ukur karena akan mengganggu hubungan antar negara, sehingga pemerintah diminta untuk mengabaikan manuver yang telah dilakukan oleh kelompok separatis di Papua saat ini. Dan bahkan bila perlu, Polri melakukan penegakan hukum mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar terhadap NKRI. Sementara itu, menurut sumber media informasi lainnya, Ketua United Liberation Movement for West Papua menyatakan bahwa pembentukan pemerintah sementara West Papua atau Papua dan Papua Barat adalah menandai intensifikasi perjuangan melawan penjajah Indonesia di wilayah Papua yang berlangsung sejak tahun 1963. Sebagaimana yang telah diungkapkan langsung oleh Ketua United Liberation Movement for West Papua. Kami siap untuk mengambil alih wilayah kami dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta. Mulai hari ini 1 Desember 2020 dan kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri serta mengklaim kembali tanah kedaulatan kami.
ujar Benny Wenda dalam keterangan tertulis di laman resmi ULMWP Papua Barat. Selain itu, Benny yang melakukan aksi makar tersebut bersama kelompoknya telah mengatakan jika pihak pemerintahannya sementara ini menyatakan bahwa kehadiran negara Indonesia di Papua Barat adalah ilegal. Mereka menolak hukum apapun yang diterapkan oleh Jakarta serta tidak akan mematuhinya. Sementara itu, Wenda dan jajarannya juga telah menolak perpanjangan Otsus Papua bersama dengan para pimpinan gereja Protestan dan Katolik, kelompok masyarakat, dan 102 organisasi yang mendukung petisi massa menentang pembaruan otonomi khusus Papua di tahun 2020 ini. Menurut oknum yang mendeklarasikan diri sebagai Presiden sementara Papua Barat dan Papua, saat ini mereka memiliki konstitusi, hukum, dan pemerintahan sendiri sekarang. Maka saatnya negara Indonesia angkat kaki dari Papua. Selain itu, Benny juga menyatakan keyakinannya jika ada 3 hal yang menjadi dasar gerakan mereka, seperti pemerintahan sementara dibentuk untuk mencapai referendum dan Papua Barat merdeka. Republik Papua Barat memiliki masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia. Dan kerusuhan selama berbulan-bulan telah memperkuat tuntutan mereka untuk kemerdekaan Papua Barat. Selanjutnya, konstitusi sementara yang baru memusatkan perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kebebasan beragama, serta melindungi hak-hak para migran Indonesia yang tinggal di Papua Barat. Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan, termasuk pembentukan Kongres, Senat, dan cabang yudisial, kata Benny Wenda yang juga menjadi presiden pertama pemerintahan sementara Papua Barat. Selain itu, pemerintahan baru yang sedang menunggu bertujuan untuk memobilisasi rakyat Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan. Setelah itu akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis. Sebab Papua Barat menganggap jika represi Indonesia saat ini membuat pemilu menjadi tidak mungkin. Namun, jika kita melihat aksi pergerakan yang secara perlahan-lahan dengan ditunggangi beberapa oknum untuk menghasut masyarakat Papua, tentunya mengancam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab untuk melakukan referendum, salah satu syaratnya adalah dengan jumlah penduduk yang harus dipenuhi oleh negara yang ingin melakukan referendum atau kemerdekaan dari negara lain.